Shalom umat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Kebencian versus kasih. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 10 ayat 12. Demikian firman Tuhan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Perhatikan ayat ini, sesungguhnya yang dianggap sebagai sang perusak yang luar biasa, yaitu kebencian. Bahkan ketika tidak terjadi pertengkaran, orang yang memiliki kebencian selalu mencari-cari kesempatan mengaduk-aduk perasaan banyak orang, lalu menimbulkan respons buruk dan melakukan pekerjaan setan. Mereka yang menyimpan kebencian adalah orang-orang yang sangat jahat, yang memperoleh kesenangan dengan memperbesar masalah, membalas orang lain, bahkan menyebar virus kebencian dengan mengadu domba sesama, dengan cerita gosip, asumsi dugaan tanpa dasar, hingga jadi fitnah. Mereka mengembuskan percikan api percekcokan yang telah lama terpendam sehingga berkobar, dan dengan kegirangan tiada tara mereka menari di atas bara api kebencian itu. Sungguh, sifat seperti iblis inilah yang harus para pembaca dan pendengar hindari. Berbeda dengan orang yang menyimpan kasih di dalam hati, justru menutupi dan memadamkan api kebencian, serta tidak membesar-besarkan permasalahan. Dengan demikian pertengkaran bisa dicegah, atau seandainya pertengkaran telah dimulai, bisa diselesaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita belajar untuk mengejar kasih dan menjadi pembawa damai. Dengan demikian kita mengembangkan sifat Allah dalam diri kita, dan kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Allah itu kasih, tentu anak-anaknya juga penuh kasih terhadap sesamanya. Kebencian adalah cermin manusia lama yang masih hidup dalam diri seseorang. Mari matikan itu setiap hari, hingga yang ada di hati kita hanya kasih dan damai. Mari kita berdoa. Saya bersyukur kepadamu ya Tuhan, Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu saya perlukan ya Tuhan, agar saya tahu melalui nurani saya bagaimana bisa berjalan di dalam kebenaran yang Kau kehendaki, supaya saya tak jatuh dalam kebencian yang merusak banyak orang. Roh Kudus, bantulah saya agar saya sanggup mempraktekkan firman Allah secara konsisten, agar saya membawa damai dan membangun iman banyak orang, bukan kebencian yang menimbulkan kekacauan serta menguntungkan iblis. Saya tidak mau diperalat iblis yang punya agenda merusak iman saya dan menyeret saya ke dalam kebinasaan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.